wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan 8 yang beranggotakan saya Wahyu Rahmawati, Milda Lotareza, Yoga Pratama, Vanessa Fitri, Yandandi, Tanti Mega Putri, dan Sirayudin yang akan dimana kami membahas materi terkait tentang filsafat dan perkembangannya. Definisi filsafat, istilah filsafah atau falsafah dalam bahasa Indonesia diserap sebagai bahasa Arab yang merupakan pengaraban dari kata majmuk atau filosofia yang dalam bahasa Yunani kuno gabungan dari kata philein atau cinta dan sophia atau kearifan. Apa makna sophia? Kata Aristoteles biasanya dipahami sebagai pengetahuan mengenai pokok-pokok perkara dan sebab-sebabnya. Para cendekiawan Romawi dan skolastik abad pertengahan kemudian menerjemahkan apa Sophia itu ke dalam bahasa Latin menjadi sapientia dari kata kerja sapere yang artinya mengetahui, dan filsafat menurut bahasa Indonesia sendiri dapat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya. Filsafat dapat berarti juga dikategorikan mendasari sebagai alam pikiran, suatu kegiatan atau juga ilmu yang berhentikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Filsafat dalam bahasa Inggris pun yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat dalam bahasa Yunani yaitu filosofia yang terdiri dari dua kata, philos cinta atau phalia persahabatan tertarik pada, dan sophos kebijakan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis atau integrasi. Jadi secara etimologi filsafat berarti kebijaksanaan dan kebenaran. Orang disebut filosof dalam bahasa Arab yaitu disebut falsafah. Baiklah, saya Milda Latareza akan menyambung penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat pada zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman itu, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga sebagai zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Antara abad ke-15 sampai 6 sebelum Masehi, manusia telah menemukan besi, tembaga, dan perak untuk berbagai peralatan. Abad ke-15 sebelum Masehi, peralatan besi dipergunakan pertama kali di Irak, tidak di Eropa ataupun Tiongkok. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, di Yunani muncul atau lahirnya filsafat. Timbulnya filsafat di tempat itu disebut sebagai suatu peristiwa ajaib atau disebut juga sebagai the Greek miracle. Ada beberapa faktor yang sudah mendahului dan seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat di Yunani. Pada bangsa Yunani, seperti juga pada bangsa-bangsa sekitarnya, terdapat suatu mitologi yang kaya serta luas. Adapun pengaruh ilmu pengetahuan yang pada waktu itu sudah terdapat di Timur kuno. Orang Yunani tentu berutang budi kepada bangsa-bangsa lain dalam menerima beberapa unsur ilmu pengetahuan dari mereka. Demikianlah ilmu ukur dan ilmu hitung sebagian berasal dari Mesir dan Babilonia, pasti ada pengaruhnya dalam perkembangan ilmu astronomi di negeri Yunani. Pada abad ke-6 sebelum Masehi mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan. Sejak saat itu, orang mulai mencari berbagai jawaban rasional tentang problem yang diajukan oleh alam semesta. Logos atau akal budi sebagai pengganti mitos. Dengan demikian, filsafat dilahirkan. Pada zaman pra-Yunani kuno, di dunia ilmu pengetahuan dicirikan berdasarkan know-how yang dilandasi pengalaman empiris. Di samping itu, kemampuan berhitung ditempuh dengan cara one-to-one korespondensi atau mapping proses. Contohnya yaitu cara menghitung hewan yang akan masuk dan keluar kandang dengan menggunakan kerikil. Dan namun pada masa ini manusia sudah mulai memperhatikan keadaan alam semesta sebagai suatu proses alam. Baiklah, saya hanya dapat menjelaskan sampai di situ, lalu akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani
pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi, bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap inquiring attitude atau sesuatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap belakangan inilah yang mau menjadi tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Baiklah, saya sedikit ingin membahas tentang zaman keemasan filsafat Yunani kuno. Pada zaman ini, Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide atau pendapat-pendapatnya. Pada zaman ini tidak ada lagi yang mempercayai mitologi sehingga Yunani kuno disebut sebagai gudang ilmu. Pada waktu Athenia dipimpin oleh Perikles, kegiatan politik dan filsafat dapat berkembang dengan baik. Ada segolongan kaum yang pandai berpidato, retorika namanya, dinamakan kaum sofis. Kegiatan mereka adalah mengajarkan pengetahuan pada kaum muda, yang menjadi objek penyelidikan bukan lagi alam tetapi manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Protagoras, manusia adalah ukuran untuk segala-galanya. Hal ini ditentang oleh Socrates dengan mengatakan bahwa yang benar dan yang baik harus dipandang sebagai nilai-nilai objektif yang dijunjung tinggi oleh semua orang. Akibat ucapannya tersebut, Socrates dihukum mati. Periode Helenistik atau era Helenistik adalah masa yang berlangsung setelah penaklukan Alexander Agung. Istilah ini dikemukakan oleh sejarawan J.G. Droysen. Pada masa ini, pengaruh budaya dan kekuasaan Yunani mencapai pada puncaknya di Eropa dan di Asia. Masa ini kadang disebut masa transisi atau bahkan disebut masa kemunduran antara zaman klasik yang berlian dan kebangkitan Kekaisaran Romawi. Periode ini dimulai setelah kematian Alexander pada tahun 323 dan berakhir ketika Republik Romawi menaklukkan daratan Yunani pada tahun 1146, atau ketika negara penerus Alexander yang terakhir mengalami kejatuhan, yaitu kerajaan Ptolemaic di Mesir pada tahun 3130 SM dan pertempuran Actium. Periode Helenistik dicirikan dengan adanya gelombang baru koloni-koloni yang didirikan oleh kota-kota dan kerajaan-kerajaan Yunani di Asia dan Afrika. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi mulai dari berdirinya kota Roma di Jazirah Italia pada abad ke-8 pra-Masehi sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Tarik Masehi, yakni kurun waktu yang mencakup zaman kerajaan Romawi. Zaman Republik Romawi dari tahun 509 sampai dengan 27 Masehi dan zaman Kekaisaran Romawi sampai dengan tumbangnya sampai dengan 27 Masehi dan zaman Kekaisaran Romawi sampai dengan tumbangnya Romawi Barat dari tahun 27 Masehi sampai dengan 476 Masehi. Cikal bakal peradaban ini adalah perkampungan suku bangsa Italik di Jazirah Italia yang didirikan pada tahun 753 Masehi dan kelak tumbuh menjadi kota Roma. Nama kota Roma adalah cikal bakal dari nama kekaisaran yang menjadikannya ibu kota, sekaligus cikal bakal dari nama peradaban yang dikembangkan dan disebarluaskan oleh kekaisaran itu. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno, dengan populasi seramai kira-kira 50-90 juta jiwa, sekitar 20 Mega Putri dengan NIM 1052000175. Saya akan menjelaskan perkembangan kefilsafatan pada abad pertengahan dan abad Renaissance. Nah, jadi pada abad pertengahan semua ilmuwan adalah seorang teolog. Theos yang berarti keagamaan dan logos yang berarti ilmu. Jadi teolog adalah orang yang mengajarkan tentang ilmu keagamaan. Pada abad ini semboyan yang dikenal adalah abdi agama. Pada abad ini memiliki perbedaan yang mencolok daripada abad sebelumnya yang terletak pada dominasi agama. Pada abad itu kerajaan Romawi runtuh beserta peradaban pemikiran logikanya dan diganti dengan gereja beserta logika keagamaan. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa
wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Nah, berbeda dengan abad Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran sejati itu hanya bisa dicapai oleh akal. Pada abad ini ada dua golongan. Golongan yang pertama menolak sama sekali pemikiran Yunani dan menganggap bahwa orang yang masih mempercayai pemikiran Yunani ini adalah orang kafir karena tidak percaya Tuhan. Yang kedua, orang yang menganggap bahwa pemikiran Yunani itu tuh masih benar karena manusia itu kan ciptaan Tuhan, jadi kebijaksanaan manusia adalah kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, jadi kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal, maka bisa dibantu dengan wahyu dari Tuhan. Sejarah filsafat abad pertengahan ini dibagi menjadi dua periode. Periode yang pertama terjadi di Barat Latin pada awal abad pertengahan hingga abad ke-12, ketika karya-karya Aristoteles dan Plato masih dilestarikan dan dibudidayakan. Yang kedua terjadi di Barat Latin juga pada abad ke-12, 13, dan 14 yang merupakan puncak pengembalian filsafat kuno yang dibawa kembali oleh para pemikir dunia yang berbahasa Arab. Perkembangan yang signifikan terjadi di bidang kefilsafatan agama, logika, dan metafisika. Kedua ada zaman Renaissance. Pada zaman ini ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran bebas dari dogma-dogma agama. Pada abad ini merupakan abad peralihan dari abad pertengahan menjadi kebudayaan modern. Pada abad ini juga manusia-manusia tuh merindukan pemikiran-pemikiran bebas yang ingin mencapai sesuatu itu dengan hasil karya sendiri. Nah, pada masa ini juga ilmu pengetahuan tuh mulai dirintis dan bidang yang maju pada saat itu adalah di bidang astronomi. Zaman modern ditandai dengan berbagai penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Tokoh-tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat pada zaman modern yaitu René Descartes, kedua yaitu Isaac Newton, ketiga Charles Darwin, keempat J.J. Thomson.